Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera, dan Salam harmoni. Sebelumnya, kami di sini akan membahas materi terkait model dan teori pengantar konseling behavioristik. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri, yang dimana dengan saya sendiri, Nikoma Kriya Padmasari dengan NIM 22110111012, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Lufi Kirinata dengan NIM 22110111003. Dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Miaryani dengan NIM 221101108. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut terkait materi yang akan kita bahas, mari simak video kami selanjutnya. Pada materi ini terdapat 12 pembahasan, yang dimana pertama ada pembahasan terkait apa itu konseling behavioristik, lalu kedua ada siapa tokoh dalam konseling behavioristik, yang ketiga apa tujuan dari konseling behavioristik, yang keempat apa hakikat konseling behavioristik, yang kelima bagaimana struktur kepribadian pada konseling behavioristik, yang keenam apa hakikat manusia sehat dan tidak sehat pada konseling behavioristik, yang ketujuh apa peran dan fungsi konselor pada konseling behavioristik, yang kedelapan bagaimana hubungan konselor dan konseli pada konseling behavioristik, yang kesembilan apa saja teknik pada konseling behavioristik, yang ke-10 bagaimana prosedur pada konseling behavioristik, yang ke-11 apa saja kelebihan dan kekurangan konseling behavioristik, dan yang terakhir pada kasus apa konseling behavioristik dapat digunakan. Pengertian konseling behavioristik menurut para ahli, yaitu yang pertama ada B.F. Skinner. Nah, menurut Skinner, konseling behavioristik adalah proses pengkondisian perilaku dengan menggunakan teknik-teknik pembelajaran seperti penguatan positif dan negatif, dan ada juga operan conditioning untuk mengubah perilaku klien yang tidak diinginkan atau tidak. Konseling behavioristik menurut para ahli, yaitu yang pertama ada B.F. Skinner. Nah, menurut Skinner, konseling behavioristik adalah proses pengkondisian perilaku dengan menggunakan teknik-teknik pembelajaran seperti penguatan positif dan negatif, dan ada juga operan conditioning untuk mengubah perilaku klien yang tidak diinginkan atau tidak sehat. Yang kedua yaitu ada Albert Bandura. Nah, menurut Albert Bandura, konseling behavioristik melibatkan proses pembelajaran melalui pengamatan dan model. Konselor behavioristik harus memberikan contoh perilaku yang sehat dan memotivasi klien atau konselingnya untuk meniru perilaku tersebut. Yang ketiga yaitu ada Ivan Pavlov, di mana menurut Ivan Pavlov, konseling behavioristik adalah proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon untuk mengubah perilaku klien atau konseli yang tidak diinginkan. Yang terakhir yaitu ada John Waston, di mana menurut Waston, konseling behavioristik harus berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Nah, konselor behavioristik harus menggunakan teknik-teknik pembelajaran seperti penguatan positif dan negatif untuk mengubah perilaku klien yang tidak diinginkan atau tidak sehat. Terdapat beberapa tokoh di dalam konseling behavioristik ini, yaitu yang pertama ada Ivan Petrovich Pavlov dalam pengkondisian klasik dengan menggunakan anjing sebagai bahan percobaannya. Yang kedua yaitu ada B.F. Skinner dalam pengkondisian operan dengan menggunakan kucing sebagai bahan percobaannya. Yang ketiga yaitu ada Edward Leigh Thorndike dalam trial and roll dengan menggunakan tikus sebagai bahan percobaannya. Terdapat 3 tujuan utama di dalam konseling behavioristik ini, yaitu yang pertama, menciptakan perilaku yang ingin dibentuk, yang kedua yaitu menghapus perilaku yang tidak sesuai, dan yang terakhir yaitu memperkuat dan mempertahankan perilaku yang diinginkan. Hakikat konseling behavioristik menganggap bahwa perilaku manusia dapat diubah melalui pembelajaran atau pengalaman belajar, atau bisa juga dengan adanya suatu pengkondisian dan pembelajaran menuju perubahan perilaku dan tindakan yang dimana terdapat stimulus dan respon yang lebih positif atau lebih baik. Dalam teori ini, kepribadian dianggap sebagai hasil dari interaksi antara lingkungan dan pembelajaran. Dengan kata lain, kepribadian tidak dilihat sebagai karakteristik tetap yang terkait dengan individu.
Nah, melainkan sebagai hasil dari proses belajar yang terus-menerus. Dalam teori konseling behavioristik ini tidak memiliki struktur kepribadian yang pasti dan terorganisir, karena struktur kepribadiannya ada akibat hasil dari perilakunya yang merespon dari lingkungannya. Dalam pandangan behavioristik, manusia yang sehat adalah mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan mampu memenuhi kebutuhan mereka dengan efektif. Kesehatan dipandang sebagai hasil dari pembelajaran yang baik dan interaksi positif dengan lingkungan. Nah, sedangkan manusia yang tidak sehat dalam pandangan behavioristik ini adalah mereka yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan atau yang tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka dengan efektif. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh pembelajaran yang buruk atau pengalaman negatif yang berulang. Konselor dalam konseling behavioristik ini harus menjadi pribadi yang kreatif karena memiliki fungsi yang khas, yaitu sebagai guru, pengarah, dan ahli dalam mendiagnosa tingkah laku yang sesuai. Serta, seorang konselor harus kreatif untuk menentukan prosedur-prosedur penyembuhan yang diharapkan sehingga mengarah kepada tingkah laku yang baru yang sesuai kepada lingkungannya. Nah, konselor juga memiliki fungsi sebagai model bagi klien. Sebagian besar, proses belajar yang terjadi melalui penghayatan langsung didapat melalui pengamatan pada perilaku orang lain. Dalam pendekatan behavioristik, hubungan konselor dan konseli dipandang sebagai hubungan yang berfokus pada pembelajaran dan modifikasi perilaku. Konselor behavioristik bertindak sebagai fasilitator pembelajaran yang membantu konseli belajar keterampilan baru dan mengubah perilaku yang tidak produktif. Ada beberapa aspek penting dari hubungan konselor dan konseli dalam pendekatan behavioristik. Yang pertama yaitu kolaborasi. Konselor behavioristik dan konseli bekerja sama untuk mencapai tujuan konseli. Konselor memberikan panduan dan dukungan untuk membantu konseli belajar berketerampilan baru dan mengubah perilaku. Nah, sementara konseli bertanggung jawab untuk mempraktikkan keterampilan baru dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Yang kedua, ada penguatan positif. Konselor behavioristik menggunakan penguatan positif untuk memperkuat perilaku yang diinginkan dari konseli. Nah, ini bisa berupa pujian, penghargaan, atau hadiah lainnya yang memperkuat perilaku positif dan membantu konseli mempertahankan perubahan perilaku. Yang ketiga, ada penghapusan penguatan negatif. Konselor behavioristik juga membantu konseli mengidentifikasi faktor pemicu yang dapat memperkuat perilaku negatif dan mengajarkan cara menghindari atau mengubah faktor tersebut agar tidak memperkuat perilaku negatif. Dan yang keempat, ada pemantauan dan evaluasi. Konselor behavioristik melakukan pemantauan dan evaluasi secara teratur untuk menilai kemajuan konseli dan menentukan tindakan lanjutan yang diperlukan. Nah, hal ini membantu konselor dan konseli untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah dan mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun beberapa teknik dalam konseling behavioristik, yaitu pertama ada latihan asertif. Latihan asertif merupakan sebuah teknik yang dapat digunakan untuk melatih klien yang kesulitan dalam menyatakan diri bahwa apa yang dilakukan atau tingkah lakunya benar. Latihan ini berguna untuk membantu individu yang masih belum bisa mengungkapkan perasaan maupun kesulitan menyatakan tidak. Yang kedua ada teknik desensitisasi sistematis. Teknik ini lebih menekankan kepada proses bantuan untuk menenangkan klien dari ketegangan ataupun masalah yang dialami. Teknik ini adalah relaksasi yang digunakan untuk menghapus tingkah laku yang dipengaruhi hal negatif yang biasanya dapat berupa kecemasan. Lalu ada self-management. Teknik self-management adalah serangkaian strategi dan metode yang digunakan untuk mengelola diri sendiri dengan efektif. Tujuan dari teknik ini adalah untuk meningkatkan produktivitas, mengelola waktu dengan baik, mengurangi stres, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu ada penguatan positif. Teknik penguatan positif adalah pendekatan yang digunakan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan dengan memberikan penghargaan atau penguatan yang positif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi, menguatkan keterampilan, dan mendorong pengulangan perilaku yang diinginkan. Lalu ada token ekonomi. Teknik token ekonomi adalah pendekatan yang digunakan untuk mengelola, memperkuat perilaku melalui penggunaan simbol atau token sebagai bentuk penghargaan.
Teknik ini sering digunakan dalam konteks pendidikan, terapi perilaku, atau pengelolaan kelompok. Lalu, ada teknik sosiodrama. Teknik sosiodrama adalah metode yang digunakan dalam pembelajaran atau terapi untuk mengeksplorasi masalah sosial, hubungan antar pribadi, atau situasi kehidupan melalui peran play dan aksi dramatis. Dalam sosiodrama, peserta akan berperan sebagai karakter dalam skenario atau situasi tertentu untuk memahami dan merasakan pengalaman orang lain, serta mempraktikkan strategi alternatif untuk mengatasi masalah sosial. Lalu yang terakhir ada teknik modeling. Teknik modeling adalah pendekatan pembelajaran yang melibatkan pengamatan dan peniruan perilaku dari orang lain yang berperan sebagai model. Dalam teknik ini, individu belajar melalui proses mengamati dan meniru perilaku positif atau keterampilan yang ditunjukkan oleh model. Model tersebut dapat berupa orang nyata, video, buku, ataupun presensi lainnya. Terdapat 5 prosedur pada konseling behavioristik, yang dimana pertama adalah assessment. Assessment merupakan tahap pertama yang dilakukan dalam konseling behavioristik. Setelah melakukan assessment, maka dilanjutkan dengan menetapkan tujuan. Ini berguna untuk mengetahui apa tujuan dari dilaksanakannya konseling ini bagi konseli. Setelah mengetahui tujuan, langkah ketiga yang perlu dilakukan adalah menentukan teknik yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Setelah menetapkan teknik dalam konseling yang akan digunakan, maka konselor dan konseli akan melaksanakan evaluasi terkait konseling yang dilakukan. Lalu sesi konseling akan diakhiri dalam tahap terminasi. Adapun beberapa kelebihan yang dimiliki oleh teori konseling behavioristik, yaitu yang pertama ada pada saat konseling, pembuatan tujuan terapi antara klien dan konselor di awal konseling dapat dijadikan acuan keberhasilan proses konseling. Yang kedua, konseling behavioristik memiliki berbagai macam teknik konseling yang sudah teruji dan juga terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan. Lalu yang ketiga, waktu yang diperlukan dalam konseling behavioristik ini relatif lebih singkat. Dan yang keempat, kerjasama yang baik antara konseli dan konselor dapat tercermin dalam hal penetapan tujuan dan pemilihan teknik. Selain memiliki kelebihan, dalam konseling behavioristik juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama ada konseling ini dapat merubah perilaku tetapi tidak dengan mengubah perasaan seseorang. Yang kedua, mengabaikan faktor relasional penting dalam terapi. Yang ketiga, tidak memberikan wawasan baru pada klien. Yang keempat, lebih kepada pengobatan terhadap gejala dan bukan penyebab. Dan yang kelima, melibatkan kontrol dan manipulasi oleh konselor. Adapun kasus yang dapat ditangani menggunakan konseling behavioristik diantaranya adalah kenakalan remaja yang meliputi membolos sekolah, mengabaikan tugas-tugas sekolah, merokok dan minum beralkohol, dan juga sikap suka membuat onar atau keributan. Selain itu juga ada kasus siswa kurang fokus dalam belajar. Kasus tersebut merupakan sebuah kasus yang penyelesaiannya harus dengan merubah perilaku dari individu tersebut. Perilaku yang tercermin dalam masalah tersebut adalah perilaku negatif yang masih dimiliki oleh seorang individu. Maka dengan menggunakan konseling behavioristik, perilaku tersebut diubah menjadi sebuah perilaku yang positif melalui tahapan dan menggunakan teknik serta sesuai dengan hakikat yang sudah ditetapkan dalam konseling behavioristik. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu konseling behavioristik merupakan sebuah proses konseling yang diberikan oleh konselor kepada konseli dengan berfokus pada perilaku dan pengalaman langsung, serta menganggap bahwa perilaku yang tidak diinginkan dapat diubah melalui teknik-teknik tertentu yang tujuannya mengubah perilaku konseli yang tidak diinginkan atau tidak sehat menjadi lebih baik dari proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon yang sangat berdampak membantu seseorang untuk belajar memecahkan masalah interpersonal, emosi, dan keputusan tertentu. Adapun beberapa tokoh yang berperan dalam konseling ini yaitu Ivan Patrick Pavlov, B.F. Skinner, dan Edward Lee Thorndike. Konseling ini juga tidak terlepas dari teknik yang ada, di antaranya teknik latihan asertif, desensitifikasi sistematis, self-management, penguatan positif, token ekonomi, sosiodrama, dan teknik modeling. Sekian pemaparan materi kami terkait teori dan model konseling behavioristik. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai berjumpa lagi di pembahasan materi selanjutnya. Terima kasih.